Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas buku paket Pendidikan Pancasila kelas 8 pada uji kompetensi halaman 26 sampai dengan 31. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Pada 1 Juni 1945, saat sidang BPUPKI, Soekarno berpidato menyampaikan pemikirannya tentang 5 dasar negara Indonesia yang merdeka yang dinamakan Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah bahwa Pancasila menjadi titik-titik. A. Pandangan hidup bangsa, B. Ideologi negara, C. Kepribadian bangsa, dan D. Dasar negara. Nah, anak-anak, ini saya berbagi tips ya. Jadi, cara menjawab soal seperti ini, temukan dulu kata kuncinya. Pada soal nomor 1 ini, kata kuncinya terletak pada 5 dasar negara. Nah, 5 dasar negara ini berarti menjadi kata kunci bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga soal nomor 1 jawabannya adalah D, dasar negara. Soal nomor 2. Pancasila merupakan fundamen atau mendasar filsafat, pemikiran yang mendasar pula, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai A. Ideologi negara, B. Dasar negara, C. Pandangan hidup bangsa, D. Kepribadian bangsa. Pada soal nomor 2, kata kuncinya terletak pada fundamen, mendasar, filsafat, pemikiran yang mendalam. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B, dasar negara. Kalau ideologi itu berhubungan dengan cita-cita dan tujuan negara. Sedangkan pandang hidup ini tidak, karena pandang hidup bangsa ini digunakan oleh masyarakat pada umumnya sebagai pedoman dalam bertindak. Sedangkan D ini tidak termasuk kepribadian, karena kepribadian itu lebih menunjukkan jati diri bangsa atau identitas atau ciri karakter. Nah, berarti jawaban yang paling tepat pada soal nomor 2 adalah B, dasar negara. Soal nomor 3. Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terkecil. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai. Nah, kita temukan dulu kata kuncinya, yaitu tentang penyelenggaraan negara, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, berarti sebagai dasar negara, karena menjadikan pedoman. Seperti itu ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah A. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 2. Tidak mengejek, mengintimidasi, dan mengucilkan teman dalam pergaulan sehari-hari. 3. Bergotong royong membersihkan selokan desa. 4. Menghormati hak berpendapat teman. Dari pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor. Baik, kita analisis satu persatu dulu. Pernyataan pertama, memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat. Ini termasuk sila yang kedua, berarti 1 termasuk. 2, tidak mengejek, mengintimidasi, termasuk sila yang kedua, berarti 1 dan 2, jawabannya A. Kalau yang pernyataan 3, gotong royong membersihkan selokan desa, ini lebih kepada pengamalan sila yang ketiga maupun sila yang kelima, karena tujuan dari gotong royong itu ada di sila yang kelima. Kemudian yang keempat, menghormati hak berpendapat adalah pengamalan dari sila yang keempat. Sehingga soal nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 2A. Soal nomor 5. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup.
dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai, kita cari kuncinya dulu. Yang pertama adalah kristalisasi dari pengalaman hidup dan dijadikan pedoman dalam hidup melalui etika, nilai dan norma. Berarti di sini sudah jelas dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa B, ya. Jangan sampai terkecoh dengan karakter di sini. Karakter di sini lebih kepada pengalaman hidup, bukan kepribadian. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang kedudukan. Jadi kedudukan Pancasila kan hanya ada dua, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sehingga pada soal nomor 5 itu sudah jelas jawabannya paling tepat adalah B, pandangan hidup bangsa. Soal nomor 6, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memilih hidup sederhana meski memiliki kemampuan secara materi. 2. Mematuhi peraturan lalu lintas. 3. Hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas sosial. 4. Membayar pajak tepat waktu. Berikut ini yang bukan. Hati-hati ya, yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Sekarang kita analisis pernyataan pertama. Memilih hidup sederhana, berarti kan ini pandangan. Pilihan setiap orang itu berbeda-beda, berarti yang nomor 1 itu adalah pandangan hidup bangsa. Yang ditanyakan yang bukan, berarti bukan. Kemudian mematuhi peraturan lalu lintas, ini adalah suatu kewajiban, bukan pandangan, berarti nomor 2 masuk. Hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas sosial, ini adalah pilihan, berarti pandangan hidup bangsa. 4. Membayar pajak, ini adalah kewajiban, berarti yang bukan pandangan hidup bangsa adalah 2 dan 4, berarti jawaban nomor 6 adalah D. Soal nomor 7. Ketika ada kematian seseorang warga lainnya berkumpul di rumah warga yang berduka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Fakta sosial tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa, B. Ideologi negara, C. Pandangan hidup bangsa, D. Dasar negara. Ini adalah pilihan. Ketika ada orang yang kesusahan, kita datang untuk menyampaikan bela sungkawa, itu adalah pedoman, petunjuk bagi kita untuk berperilaku yang baik. Berarti fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai petunjuk, jawabannya adalah 7C. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pancasila merupakan 5 nilai filosofis dan mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan. 2. Pancasila menjadi panduan yang menunjukkan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara. 3. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan bernegara. 4. Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Dari pernyataan tersebut yang merupakan penjelasan dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D1 dan 4. Sekarang kita analisis bersama. Yang diminta soal adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila itu digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita analisis yang pernyataan pertama. Pancasila merupakan 5 nilai filosofis dan mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan. Berarti sebagai pandangan hidup bangsa. Nomor 1 betul. 2. Pancasila menjadi panduan yang menunjuk arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara, berarti sebagai dasar negara. 2 bukan. 3. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan bernegara, berarti kedudukannya sebagai dasar negara.
4. Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa Indonesia sehari-hari. Berarti 1 dan 4. Jawaban nomor 8 adalah D. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cara pandang untuk memandang dunia. 2. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan orientasi dalam berbangsa dan bernegara. 3. Menyusun perundang-undangan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. 4. Menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam mencapai tujuan bernegara. Dari pernyataan tersebut yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Yang ditanyakan adalah ideologi negara, ide, berarti yang berhubungan dengan cita-cita dan tujuan negara. Kalau kita mengamati yang pertama, menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cara pandang untuk memandang dunia, berarti sebagai pandangan hidup bangsa. Berarti nomor 1 bukan. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan orientasi dalam berbangsa dan bernegara. Ini berarti arah untuk mencapai cita-cita dan tujuan. Berarti nomor 2, iya. 3. Menyusun perundang-undangan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila, berarti ini adalah fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berarti 3 bukan. 4. Menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam mencapai tujuan bernegara. Berarti jawabannya 2 dan 4 D. Soal nomor 10. Pancasila merupakan panduan yang mengarah pada tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila merupakan A. Kepribadian bangsa, B. Dasar negara, C. Pandangan hidup bangsa, D. Ideologi negara. Nah, ini tadi kata kunci adalah tujuan, berarti ideologi. Karena di dalam ideologi itu terdapat cita-cita dan tujuan negara. Berarti soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah D. Soal bagian B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Di sebuah sekolah terdapat seorang peserta didik yang pintar bernama C. Ia tidak mau mengikuti setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekolah. Ia merasa hanya membuang waktu. Menurutnya, yang terpenting dari peserta didik adalah kecerdasan intelektual. Tidak perlu kecerdasan spiritual. Selain itu, menurutnya, kecerdasan intelektual menjadi faktor penting kesuksesannya pada masa mendatang. Bagaimana pandangan kalian terhadap sikap C? Jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Jadi soal nomor 1 ini ada 2 pertanyaan sehingga harus ada 2 jawaban. Nah, sebelum menjawab, kalian harus mencari dulu akar permasalahan dari soal ini apa. Jadi akar permasalahannya bahwa siswa yang bernama C ini menganggap bahwa yang terpenting adalah kecerdasan intelektual dan tidak perlu kecerdasan spiritual. Nah, yang ditanyakan bagaimana pandangan kalian terhadap sikap C dan jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Baik, langsung saja kita bahas. Pandangan saya terhadap sikap C yang tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah menunjukkan bahwa ia kurang memahami pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual dalam kehidupan. Meskipun kecerdasan intelektual itu penting, namun kecerdasan spiritual juga sangat diperlukan untuk membentuk karakter, etika, dan moral yang baik. Nah, C
ini perlu memahami bahwa kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual saja, tetapi juga oleh sikap, akhlak, dan kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah bukanlah untuk membuang waktu, melainkan upaya untuk membentuk kepribadian yang utuh berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, dalam konteks Pancasila, sikap C ini kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan sikap C yang menyepelekan pentingnya kecerdasan spiritual dan kegiatan keagamaan. Nah, untuk menjadi pribadi yang sukses diperlukan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Seharusnya C menghargai dan mengikuti kegiatan keagamaan sebagai bagian dari tanggung jawab moral, pembentukan karakter spiritual, ketaatan kepada ajaran agama, dan mencerminkan semangat dalam membangun akhlak yang mulia. Seperti itu. Soal nomor 2. Seorang peserta didik bernama A sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Ketua kelas mengusulkan untuk menjenguk A. Semua pengurus kelas setuju. Sepulang sekolah, mereka menuju rumah A untuk menjenguk. Mereka membawa jeruk 2 kg sebagai oleh-oleh. Sesampainya di rumah A, semua masuk ke ruang tamu rumah A. Hanya peserta didik D yang tidak masuk. Ia memilih menunggu di teras. Rupanya D merasa minder untuk masuk ke rumah A yang megah. Peserta didik A pernah meledek D sebagai anak yang miskin. Jika kamu adalah ketua kelasnya, bagaimana cara kamu mengajak D agar mau masuk ke ruang tamu rumah A? Jelaskan nilai Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Nah, soal ini kata kuncinya terletak bahwa si A itu pernah meledek D sebagai anak miskin. Nah, kata kuncinya di situ. Berarti seandainya sebagai ketua kelas, saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang nyaman antara A dan D serta teman-teman yang lainnya. Saya akan mengajak A untuk menyadari dulu kesalahannya, bahwa tidak boleh meledek atau merendahkan orang lain karena status sosialnya yang miskin. Kita harus saling menghargai, menyayangi, dan saling tolong-menolong. Setelah A menyadari kesalahannya, saya akan mengajak D untuk masuk ke ruang tamu menjenguk A. Saya juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk menciptakan suasana yang hangat dan mendukung agar D merasa diterima dan tidak dikucilkan. Saya memberikan kesempatan kepada A dan D untuk saling bermaaf-maafan atas kesalahan yang pernah terjadi, serta mendoakan A supaya lekas sehat dan dapat belajar bersama. Nah, nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut terdapat pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini menekankan pentingnya untuk memperlakukan setiap orang dengan penuh rasa hormat, saling menghargai, menyayangi, empati, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Soal nomor 3. Peserta didik bernama R sedang menyapu halaman sekolah. Lalu secara tidak sengaja peserta didik T berlari menabrak R yang sedang menyerok sampah. Akibatnya R terjatuh dan sampahnya berserakan. Menyadari kesalahannya, T segera minta maaf. Namun R tidak mau memaafkan T begitu saja. Peserta didik R mencaci T untuk melampiaskan kekesalannya. Peserta didik R menilai T berlari dengan ceroboh.
Jika kamu diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mendamaikan R dan T? Jelaskan pula sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini antara R dan T, jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memisahkan dulu sementara waktu antara R dan T agar emosinya mereda. Setelah situasinya tenang, saya akan mengajak R berbicara dengan penuh empati. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan T untuk memperbaiki kesalahannya dengan membantu R membersihkan sampah yang berserakan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Jadi tidak cukup dengan kata maaf. Jadi permintaan maaf itu harus, tetapi juga harus diiringi dengan tanggung jawab, yaitu dengan cara membersihkan sampah yang berserakan. Setelah itu, saya akan mengajak T untuk meminta maaf kembali yang kedua kalinya kepada R sehingga mereka saling bermaaf-maafan secara langsung. Saya juga akan menegaskan tentang pentingnya kerjasama, saling menghargai, tanggung jawab, mengendalikan emosi, dan saling memaafkan dalam kehidupan bersama. Jadi cara mendamaikannya dengan seperti itu. Nah, peristiwa ini berhubungan dengan sila yang kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mengajarkan kepada kita agar memperlakukan sesama dengan rasa hormat, empati, dan saling memaafkan. Mencaci orang lain bukanlah tindakan yang beradab meskipun orang tersebut bersalah. Nah, pada peristiwa ini tidak hanya pada sila kedua saja, tetapi juga berhubungan dengan sila yang kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan T sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan memberikan kesempatan T untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Seperti itu jawaban soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. OSIS mengadakan kegiatan kelas meeting selepas penilaian akhir semester atau PAS. Ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Pada hari pelaksanaan, penanggung jawab 4 cabang olahraga telah siap. Namun, ada 1 penanggung jawab olahraga yang tidak hadir. Akibatnya, cabang olahraga tersebut tertunda pelaksanaannya. Ketua OSIS menyalahkan ketua panitia karena dinilai tidak mengawal timnya dengan baik. Jika kamu diminta menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi terbaik? Jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa itu. Nah, jawabannya, jika saya diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka saya akan mencari solusi dengan mengumpulkan ketua OSIS, ketua panitia, dan penanggung jawab cabang olahraga yang tidak hadir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan mengajak semua pihak untuk berdiskusi secara terbuka tanpa saling menyalahkan untuk mencari penyebab utama masalah dan menegaskan tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi. Setelah ditemukan penyebab masalahnya, maka kita mencari solusi bersama dari masalah yang dihadapi dengan mencari pengganti atau mengambil alih koordinasi cabang olahraga yang tertunda agar tetap bisa dilaksanakan dan mengatur ulang jadwal pertandingan dengan persetujuan dari panitia dan peserta lomba. Selain itu, dalam kepanitiaan ini sangat diperlukan adanya evaluasi, adanya pengawasan dari pihak internal,
dan rencana cadangan. Jadi ada rencana cadangan 1, 2, dan seterusnya supaya kegiatan yang direncanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, sila Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa ini adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dikarenakan dalam menyelesaikan permasalahan kita tidak bisa saling menyalahkan, namun harus dilakukan dengan musyawarah, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, keadilan dan kebijaksanaan. Baik, lanjut soal nomor 5. Pada suatu rapat RT, seorang warga bernama Y memaksakan kehendaknya agar disetujui oleh semua anggota rapat. Ketua RT sudah menjelaskan agar Y menghormati pendapat warga lainnya. Namun, Y tetap ngotot karena merasa dia adalah warga senior di tempat tinggalnya dan orang berada secara materi. Sementara itu, warga lain juga tetap tidak mau mengikuti pendapat Y tersebut. Akhirnya terjadi perselisihan antar peserta rapat RT. Kepentingan bersama menjadi terkorbankan karena egoisme pribadi seorang warga. Seandainya kalian adalah ketua RT-nya, bagaimana cara kalian menyelesaikan persoalan tersebut? Jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Baik, langsung saja kita bahas. Jika saya sebagai seorang ketua RT dalam situasi tersebut, saya akan menenangkan suasana rapat terlebih dahulu agar tidak semakin memanas. Saya akan meminta semua peserta untuk kembali fokus pada tujuan rapat, yaitu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya, saya akan mengajak seluruh peserta rapat RT untuk kembali ke jalur musyawarah dengan menampung semua pendapat secara seimbang, agar keputusan yang diambil dapat secara bijaksana. Nah, jika Y tetap bersikeras dan memaksakan kehendak, maka saya akan mengajak berbicara secara pribadi di luar forum, agar forum tidak terganggu dan warga lain tidak merasa tertekan. Nah, dalam menyelesaikan persoalan ini, saya harus bersikap adil dan mengedepankan musyawarah agar kepentingan bersama tetap menjadi prioritas utama. Nah, pada peristiwa ini, sila Pancasila yang berhubungan adalah sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dikarenakan dalam rapat RT, semua warga memiliki hak yang sama untuk didengar tanpa memandang usia, status sosial, ataupun kekayaan. Sila ini menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam masyarakat harus dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan menjunjung tinggi kebijaksanaan dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Nah, memaksakan kehendak dalam sebuah forum bersama adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Sebagai ketua RT, saya akan menjaga agar keputusan yang diambil dapat secara adil dan mengutamakan kepentingan bersama dengan bermusyawarah, persatuan dan keharmonisan warga tetap terjaga. Nah, demikian kunci jawaban dan pembahasan buku paket halaman 26 sampai dengan 31. Jika ada jawaban yang berbeda atau kalian rasa kurang sesuai, kalian bisa menuliskan pada kolom komentar untuk kita diskusikan secara bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.